Zapway! Swadeha! Blokis Naha! Selamat datang di playlist Couch Potato yang dimana kita bakal bahas film ataupun series buat kalian tonton. Hai, berbagi ruang di Tuang Project. Oke, di video kali ini aku pengen bahas series original Netflix yang berjudul Girl From Nowhere. Kalau kalian tahu, Nano ini pernah viral di TikTok di tahun 2020 ini uh, sebagai suara khas seperti Swadeha, Nano Naha. Nah, jadi aku tuh cukup tertarik ya untuk membahas Girl From Nowhere ini. Untuk informasi buat kalian, Girl From Nowhere ini rilis di tahun 2018 dengan satu season yang berisi 13 episode. Perlu kalian ketahui juga bahwasanya per episodenya itu ceritanya itu beda-beda semua, terkecuali ada episode 6 sama 7 yang dibagi jadi part 1 dan part 2, dan di episode 12 dengan 13 dibagi juga menjadi 2 part. So, spoiler alert. Girl From Nowhere ini bergenre thriller ke horor juga, yang dimana pemerannya itu si Nano. Nano inilah tetap cerita di benang merah di film ini. Well, ceritanya itu cukup menarik dan si Nano ini sebenarnya diperankan oleh si Cica Amatayakul, yang dimana dia itu punya visi misi pindah-pindah sekolah agar bisa membuka rahasia-rahasia sekolah maupun skandal-skandal apa aja sih yang ada di sekolah itu. Oke, kita masuk di episode yang pertama berjudul The Ugly Truth. Di episode ini menceritakan tentang pelecehan seksual yang dialami siswa-siswa SMA. Tersangkanya ini adalah guru yang bernama Pak Win. Jadi ceritanya itu si Pak Win ini sudah memakan banyak korban, dan salah satunya ada sih satu kelas Sinano. Jadi Sinano ini pindah ke sekolah baru itu untuk balas dendam lah kepada Pak Win ini atas perlakuan Pak Win terhadap siswa-siswa yang telah dicabulinya. Singkat cerita, Pak Win ini pun mendapatkan karma. Dia juga kehilangan putrinya yang tercinta karena meninggal ya, ditabrak mobil, dan rumah tangganya juga rusak. Pokoknya si Nano ini jago lah memanipulasi bagaimana dia bisa mengungkap skandal yang ada di sekolah itu. Oke. Untuk episode ini aku kasih rate 7/10. Menurut aku si penikmat film. Di episode 2, judulnya adalah Apologize. Jadi si Nano ini menjelaskan apa yang bisa kita perbuat setelah kita mau minta maaf. Nah, jadi ceritanya itu ada nih geng yang dipimpin oleh Hawk dan teman-temannya. Jadi mereka merencanakan niat yang cukup tidak pantas lah ya. Mereka ingin memperkosa si Nano dengan bantuan teman-temannya, yang dimana 2 teman perempuannya itu karena merasa cemburu, iri dengan si Nano, sehingga mereka membuat rencana yang dimana si Nano ini harus diperkosa, dan tanpa sengaja mereka membunuh si Nano. Karena kita nggak tahu juga si Nano ini di episode 1-2 ini dia ini sebenarnya manusia atau bukan. Jadi si Nano ini berulang kali gitu, setelah dibunuh hidup lagi, sehingga itulah mereka setelah minta maaf kepada Nano, mereka pun mengulangi kesalahan mereka. Itu sih pesan moral di episode 2. Perlu diketahui juga bahwasanya si Nano ini mulai tertebak lah, sepertinya dia memang bukan manusia biasa, melainkan dia hantu, jin, setan, atau kita nggak tahu lah, karena dia mempunyai power yang dimana bisikannya itu luar biasa mempengaruhi manusia. Untuk episode ini aku kasih rate 8/10. Nah, untuk episode ketiga judulnya itu Trofi. Jadi ceritanya itu ada murid yang bernama si Peng, yang juga dia punya sahabat. Ini si Nano ini juga baru pindah ke sekolah itu. Jadi si Peng ini mempunyai obsesi dan ambisi yang cukup kuat, yang dimana murid-muridnya itu semuanya jenius dan harus memiliki keahlian khusus. Dengan bisikan Nano,
Si Peng ini pun menemukan keahlian khususnya yaitu copy and paste. Jadi si Peng itu melancarkan niatnya untuk overclaim karya seni lukisan itu buatan orang, dan dia ngeprint yang kebetulan keluarganya itu punya usaha printing. Nah, jadi dia tuh cuma nambahin cat-cat lukisan yang asli gitu kan ke atas lukisan dia. Semua cara dia lakukan, dia laksanakan, sehingga dia pun mengorbankan persahabatannya, yang dimana dia memfitnah sahabatnya itu telah melukai tangan kanannya. Dikarenakan dia dipaksa untuk live di acara sekolah, bakal menampilkan bakat-bakat atau kalian khusus dari murid-murid itu. Dengan bisikan Nano pula, semua guru sepakat untuk melaksanakan itu, dan telah berhasil membujuk si Peng untuk live performance di acara itu, sehingga ketahuan lah nih bahwasanya dia memang sebenarnya nggak pandai ngelukis demi popularitas. Oke. Jadi di episode ini si Nano ini banyak mengajarkan pesan moral. Kita itu nggak boleh seperti itu gitu, apalagi sampai ngeklaim yang bukan punya kita gitu, agar terlihat lebih populer di sekolah itu, agar terlihat jenius seperti itu. Ya udah, untuk di episode ini aku mau kasih rate 8,5/10 karena bagus. Episode 4 berjudul Haiso. Ini episode yang paling aku suka. Ceritanya itu si Dino, dia itu nyamar menjadi anak orang kaya yang memang circle-nya itu orang kaya berat, dan dia malu untuk mengakui bahwasanya profesi pekerjaan orang tuanya itu tidak seperti ekspektasi teman-temannya. Melainkan orang tuanya itu cuma hanya kerja, ya kalau kita tahu toke kerupuk lah kalau bahasa Medannya, ya kan. Jadi di episode ini si Nano ini bakal ngasih moral bahwasanya apa sih yang bisa kita beli dengan uang. Singkat cerita, si Nano ini berhasil membeli suatu ruangan di sekolah elit itu, dan dia membuka yang namanya PT Nano. Jadi di PT dia ini dia mempunyai segala macam jalan keluar, yang dimana customernya itu murid-murid situ juga gitu. Sampai ketika si Dino ini tidak memiliki masalah dan seakan-akan tidak membutuhkan jasa dari perusahaan si Nano ini. Secara tidak langsung si Nano ini pun untuk menyadarkan si Dino, jadi dia mampu dengan powernya gitu kan, dia bisa menggoda teman-temannya itu untuk mencoba si Dino ini agar ketahuan nih kado aslinya. Terus yang nggak disangka-sangka, si Dino ini pun nyerah, dia minta tolong sama si Nano untuk dibantu di permasalahan circle pertemanannya, agar jangan ketahuan nih bahwasanya keadaan keluarga aslinya. Lantas yang paling mengejutkan itu, tau nggak? Si Nano telah berhasil menyewa rumah yang seperti ekspektasi teman-temannya, dan pelayannya itu adalah orang tua kandung si Dino. Sampai-sampai si Dino ini rela gitu, diam tanpa action, tanpa membela orang tuanya, yang dimana orang tuanya ini dipukuli sama teman-temannya sampai bonyok, dikarenakan orang tuanya ini melarang mereka party tanpa orang tua gitu. Contohnya seperti mabuk, beganja, hingga main permainan yang beresiko fatal. Di ending, si Dino ini pun kelihatan seperti menyesal, yang dimana kita melihat scene dia pulang ke rumah, orang tuanya bonyok, dan tetap menerima uang kompensasi dari teman-temannya dikarenakan penyesalan itu. Dan itu semua ulah si Nano. Oke? Jadi untuk di episode ini guys, aku mau kasih rating 9/10. Next, di episode 5 ada Social Love. Jadi di episode 5 ini menceritakan tentang si Han, murid populer pada di sekolah itu. Dia bertemu sama Nano secara tidak sengaja, yang dimana ekskul mereka itu fokus kepada dokumentasi sekolah. Nah, sehingga mereka diganyang-ganyang menjadi pasangan couple yang super duper populer, dan banyak fans fanatik di situ.
Nama couple mereka Han dan Nano. Jadi permasalahannya itu di sini, si Han ini sebenarnya sudah mempunyai pacar, yang dimana pacarnya itu lama kelamaan gak terima sama si Han karena si Han masih memikirkan yang namanya followers dia dan mengenyampingkan yang namanya hubungan di dunia nyatanya. Pembulian pun terjadi, fanatisme pun terjadi di cerita ini, sampai-sampai si Han ini dikejar-kejar oleh dokumenter sekolah, yang dimana dia kepergok sama pacarnya sendiri, dan pacarnya sendiri itu tertuduh sebagai perusak hubungan orang. Nggak terima nih, jadi pacarnya si Han ini membuat rencana agar si Han ini terlepas dari si Nano, dan itu pun disetujui oleh si Han. Dan mereka sepakat untuk menjebak si Nano, untuk si Nano ini agar memutuskan si Han atau terlepas lah di hubungan mereka dengan fans-fans fanatiknya. Dan tanpa bisa ditebak, si Nano ini lompat dengan sendirinya dari atas gedung dan dia selamat. Jadi si Han ini niat yang niat awalnya itu untuk terlepas dari hubungan couple Hanno, jadi harus menemani Nano sampai dia sembuh, benar-benar ngedukung sampai di penghujung hidup Nano. Untuk episode ini aku kasih rate 9/10 karena ceritanya bagus. Oke, di episode 6 dan 7 itu berjudul Wonderwall. Jadi episode ini dibagi 2 part. Yang pertama itu mengisahkan tentang si Bam yang sangat terobsesi dengan si O, di mana si O ini anggota sepak bola sekolah yang cukup populer. Jadi dia ditugaskan sebagai asisten sepak bola di sekolah itu oleh guru. Nah, peran si Nano ini datang ke sekolah baru dia ini langsung terpilih menjadi asisten pesepak bola sekolah tersebut. Jadi di episode ini yang kita lihat itu si Bam memang hobi untuk menulis nih. Jadi dia itu karena kesal posisi dia telah direbut si Nano, jadi dia menyempatkan diri ke toilet perempuan. Dia sengaja menulis kemarahannya di Wonderwall ini, yang mana Wonderwall ini terletak di toilet wanita di sekolahnya. Tanpa disadari ternyata Wonderwall ini mempunyai kekuatan yang dimana yang kita tulis itu bakal kejadian. Nah, jadi untuk pertama sekali si Bam ini menulis si Nano si muka bau, dan itu kejadian guys. Sampai dia memutuskan untuk menulis lebih banyak kemarahan dan unek-uneknya di Wonderwall itu. Dan pada suatu ketika dia menyaksikan ada murid yang lain sedang dibully nih sama teman-temannya. Jadi dia niatnya untuk menyelamatkan, sehingga dia menyuruh siswa itu untuk menulis kekesalannya, dan itu bakal terjadi ya seperti film Death Note lah ya kan. Tapi di Wonderwall ini tidak berlaku yang namanya untuk tulisan yang berisi positif seperti "Oh sangat mencintai Bam", ataupun lebih tidak berlaku untuk yang positif gitu. Jadi euforia si Bam ini pun meningkat setelah apa yang dia tulis banyak terrealisasikan. Nah, tapi permasalahannya itu nggak di situ aja. Mulainya itu dikarenakan si murid yang pertama kali dia kasih tahu tuh bahwasanya Wonderwall ini memang punya keajaiban, bisa kenyataan apa yang kita tuliskan. Dia dengan sengaja membilangkan ke orang-orang yang ada di sekolah itu, sampai-sampai masing-masing guru ikut-ikutan juga untuk nulis itu. Jadi ini jadi blunder gitu untuk si Bam-nya ini. Di part 2 lebih membahas si Bam-nya ini punya rasa penyesalan karena dia memiliki amarah yang berlebihan. Dia telah menuliskan bisa menghilangkan nyawa seseorang, yaitu petugas kebersihan sekolah. Ternyata Wonderwall itu tidak bertahan kalau kita menghapus yang namanya tulisan yang telah kita tulis. Singkat cerita, si Bam ini pun merasa dihantui atas kesalahannya, telah membuat kegaduhan, dan si Nano ini pun jago juga untuk membolak-balikkan hati si Bam, yang dimana si Bam itu ingin menghapus seluruh tulisan atau coretan-coretan di Wonderwall itu, tapi sangat susah guys.
itu payah dikarenakan siapapun yang menghapus coretan di Wonderwall ini dia akan mati. Tidak pikir panjang sebenarnya si Bam ini pun nggak pengen lah ya untuk kehilangan nyawanya demi kesalahan dia di awal. Cuman power of Nano bisa mencuci otak si Bam sehingga si Bam memutuskan untuk menghapus semua coretan-coretan yang ada di Wonderwall ini. Sampai di akhir cerita si Bam ini pun dikejar-kejar sama seluruh siswa dan dia menuliskan secara sengaja semua orang menghilang dan menjadi kenyataan. Tapi di episode ini juga kita bisa lihat semua orang telah hilang akibat tulisan si Bam ini. Dan si Bam ini cuma menemukan satu orang di sekolahnya tanpa terkecuali, yaitu Nano. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya si Nano ini memang bukan orang, bukan manusia, mempunyai kekuatan tersendiri. Untuk episode ini aku kasih rate 10/10 karena bagus banget guys. Visualnya itu bagus, ceritanya juga bagus. Oke, mantap. Di episode 8, memang genre si Nano ini thriller, tapi dia juga menampilkan yang namanya kisah cinta di episode Lost and Found. Jadi pemerannya itu si TK yang dimana dia itu mengidap penyakit klepto. Jadi suka nyuri hal-hal kecil tuh, apa yang dia suka. Sama si Nano ini juga satu sekolah dengan si TK dan mereka merencanakan perampokan yang cukup beresiko untuk merampok uangnya kepala sekolah. Sebelum itu sepertinya memang di episode ini Nano ini memang jatuh cinta sama si TK. Begitu juga TK ya kan. Jadi si Nano ini berjanji dengan TK untuk bisa mengembalikan ayah si TK kepada si TK. Jadi memang ayahnya si TK ini luar biasa kayanya walaupun anaknya klepto. Di akhir cerita si TK ini pun berhasil berjumpa dengan ayahnya dan si Nano menghilang. Si Nano lebih memilih yang namanya misi dia untuk pindah-pindah sekolah dan membongkar skandal-skandal yang ada daripada memilih cintanya kepada TK. Untuk episode ini aku kasih rating 9/10. Next, di episode 9 berjudul Trap. Seperti kalian tahu, trap artinya terjebak. Nah, yang lebih diunggulkan di sini sih pribadinya si Koh. Ada satu narapidana yang kabur, yang dimana dia ngebantai satu sekolah itu dengan cara ada beberapa orang yang meninggal dan sisanya luka-luka. Nah, satu sekolah ini geger, jadi sampai ada di satu kelas percekcokan pun terjadi sampai tidak sengaja si Nano ini menyelinap di kelas mereka. Tanpa disadari, mereka pun terlarut dengan ketakutan mereka akan pembunuh di luar sana, sampai-sampai mereka lupa bahwasanya pembunuhnya itu sudah diamankan polisi. Si Nano ini lebih menonjolkan bahwasanya manusia pada saat terhimpit dia bisa melakukan apa aja demi keegoisannya dan demi menyelamatkan dirinya sendiri, termasuk si guru yang sangat egois demi menyelamatkan putrinya. Percekcokan pun terjadi yang dimana si Koh ini dipaksa untuk keluar untuk mencari pertolongan teman-temannya, dan karena gesekan-gesekan yang ada sehingga satu persatu pun menyusul dan kesalahpahaman terjadi. Tanpa disadari si Koh ini telah meninggal, dibunuh, tapi kita nggak tahu siapa pembunuhnya. Kita dikasih cerita yang cukup menggantung dan cukup tidak masuk akal di sini sih sebenarnya. Begitu juga Nano, dia ingin mengungkap like father ya like daughter. Untuk di episode ini aku rate 7/10. Untuk di episode ke-10 ini episode yang paling aku favorit karena di sini membahas tentang guru. Jadi judulnya itu Thank You Teacher. Jadi di sini ceritanya guru yang bernama Bu Aum ini dia memiliki tekanan emosional dan traumatik pada masa dia berumah tangga. Si Bu Aum ini guru super duper killer, dia sama sekali tidak disukai oleh muridnya. Sampai nih dibuat angket untuk memilih berapa puaskah atau berapa sih follower si guru ini gitu kan. Dia hanya memiliki suara satu orang yaitu Nano. Jadi Nano ini jago nih untuk menggosok-gosok Bu Aum, membisikkan sesuatu sama Bu Aum. Padahal begitu banyak manusia di sekolah itu si Bu Aum ini
seperti kayak tertutup gitu, ngebentengi sama siapapun dia berinteraksi. Di pertengahan cerita episode ini, kita ditampilkan bahwasanya kenapa si Bu Aum ini menjadi guru killer. Rupanya dia mempunyai masalah, suaminya itu pergi sama perempuan lain, yang dimana perempuan lain itu adalah murid yang masih sekolah, dan dia melampiaskan emosinya ke anak laki-lakinya, sehingga anak laki-lakinya itu terbunuh dan tidak bernapas. Ditambah lagi kenyataan bahwasanya satu sekolah itu tidak ada yang suka sama dia, begitu banyak kandidat, dia merasa terkalahkan sehingga dia tidak bisa menjadi wakil kepala sekolah. Ya udah, dia guys datang ke suatu perayaan yang seharusnya dia itu nggak boleh hadir tuh. Bu Aum itu datang dengan membawa shotgun, berkostum Santa perempuan lah ya kan, dan dia langsung menembakkan tembakan pertamanya kepada kepala sekolahnya. Luar biasa. Di ending, di peluru terakhir itu bersisa satu lagi, yang dimana seharusnya dia menembakkan kepada si Nano, tapi power of Nano lagi, Bu Aum bunuh diri. Untuk episode ini aku cukup puas, jadi aku kasih rate 10/10 guys. Next, di episode 11 ada The Rank. Seperti kita ketahui di episode-episode sebelumnya juga, si Nano ini suka menyoroti yang namanya obsesi murid dan persaingan atau kompetisi di antara murid-muridnya. Jadi di episode ini itu menceritakan suatu sekolah memiliki gedung khusus untuk perempuan-perempuan tercantik. Jadi yang boleh masuk ke gedung itu ranking 1-10. Si putri ke-10 ini sangat terobsesi untuk menjadi juara kecantikan di sekolahnya. Awalnya dia menganggap si Nano ini temannya kan, karena mereka menjadi teman sebangku. Merasa tersaingi sama si Nano, jadi si putri ke-10 ini pun mulailah melancarkan rencana-rencana jahatnya, sampai dia lupa diri bahwasanya dia juga mencelakai ranking 1-9 untuk merebut posisinya sebagai putri kecantikan di sekolah itu. Seperti biasa, gejolak-gejolak remaja kita bisa lihat di situ, dan di ending kandidatnya ini telah dikerjai sama si putri ke-10 ini. Ya udah, jadi enggak ada dari mereka yang cantik, sehingga kandidat lain naik menjadi juara kecantikan di sekolah itu. Gitu aja sih ceritanya. Untuk di episode ini aku kasih rate 8/10. Yang terakhir di episode 12 dan 13 itu ada BFF, Best Friend Forever. Jadi ceritanya itu mengisahkan satu kelas nih, ada reuni, mereka akan membuka box yang 12 tahun lalu mereka tanam di sekolah dan dibuka untuk bernostalgia bareng. Jadi mereka satu kelas tuh ada 31 orang. Tanpa disadari mereka nggak tahu satu barang ini punya siapa, ternyata itu punya si Nano, yaitu berupa telepon seluler. Jadi pada masanya couple terpopuler itu ada Tab dan Fong. Jadi si Fong ini temannya si Nano pada saat itu. Si Nano muncul tanpa diduga-duga di acara reuni mereka dengan baju sekolah untuk mengungkapkan kebusukan dari mereka masing-masing yang berteman. Istilahnya walaupun dikatakan best friend, masih ada gitu kan rahasia di balik mereka semua. Yang di awal mereka lupa siapa si Nano ini, lama-lama mereka ingat bahwasanya si Nano ini adalah manusia yang paling halu pada saat itu. Jadi si Nano ini dibully habis-habisan dikarenakan dia berhalusinasi telepon bercakap-cakap sendiri dengan kekasihnya yang bernama Tan, yang sebenarnya si Tan ini adalah si Tab. Jadi si Tab ini selingkuh dengan si Nano pada saat itu untuk menyelingkuhi si Fong, dan si Nano ini pun menghilang secara misterius karena pembulian yang luar biasa dilakukan teman-teman Fong di satu kelas itu. Kejadian lagi, si Tab ini juga selingkuh dengan teman baiknya si Fong. Di akhir cerita mereka dikelabui oleh Nano. Dia membilangkan bahwasannya makanan yang disajikan oleh Nano itu beracun, sehingga mereka cuma mempunyai satu serum untuk selamat dari racun yang telah dibuat Nano. Pembantaian sana sini pun terjadi, darah di mana-mana, dan cukup horor lah. Si Fong pun sampai keguguran
dan pada akhirnya mereka saling memakan teman mereka. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya si Nanoe ini memang mempunyai power yang nggak biasa gitulah, untuk menyadarkan bahwasanya mereka bukanlah manusia suci yang dimana tidak boleh menghakimi manusia manapun, karena semua manusia tidak ada yang sempurna. Untuk episode kali ini aku kasih rate 9 karena begitu banyak moral yang bisa kita petik di dalamnya. Gejolak-gejolak remaja pada masa-masa sekolah yang dimana di situ adanya kecemburuan, kesenjangan sosial, pelecehan seksual, serta sudut pandang dari kita melihat guru-guru kita dan cara mendidik seperti itu di Thailand. Oke guys, segitu aja cerita dari series Girl From Nowhere. Dan untuk kalian tetap tunggu ya video dari Couch Potato. Ntar kita bahas film maupun series. Kalian juga bisa request, kalian bisa komen. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe YouTube channel Tuang Project. Oke, kita akhirin aja. Ciao.